Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Kelompok 4. kami bakal mempresentasikan apa itu elastisitas permintaan. Perkenalkan, nama saya Delon. Nama saya Sarah. Nama saya Vera. Nama saya Putri Syafira Ramadanti. Saya Uya Buya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urban. Saya pelaut. Saya pekan gurang. Oke, kita langsung ke materi, yaitu pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Sederhananya, konsep ini menunjukkan seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Misalnya, ketika harga suatu barang naik, apakah jumlah yang dibeli konsumen turun sedikit atau justru turun sangat banyak? Secara sistematis, hitung dengan perbandingan antara persentase perubahan jumlah di permintaan dengan persentase perubahan harga. Oleh karena itu, elastisitas menjadi salah satu alat penting dalam ekonomi untuk memahami perilaku konsumen. Next slide. Jika dilihat dari konsepnya, elastisitas membantu produsen maupun pengambil kebijakan memahami tingkat sensitivitas pasar. Apabila harga naik sedikit, tetapi permintaan langsung turun cukup besar, berarti permintaan bersifat elastis. Artinya konsumen cukup peka terhadap perubahan harga. Sebaliknya, jika harga berubah cukup besar, tetapi jumlah yang diminta hanya berubah sedikit, maka permintaannya disebut inelastis. Artinya konsumen tetap membeli barang tersebut meskipun terjadi perubahan harga. Informasi ini sangat berguna karena dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi penetapan harga maupun perkiraan penjualan. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada elastisitas atau arc elastis. Metode ini digunakan ketika ingin mengukur elastisitas di antara dua titik pada kurva permintaan, misalnya membandingkan kondisi sebelum dan sesudah terjadi perubahan harga. Pada slide ini terdapat dua bentuk rumus. Rumus pertama itu menggunakan nilai awan, sedangkan rumus kedua menggunakan nilai rata-rata atau mean point formula. Dalam praktiknya, rumus mean point lebih sering digunakan karena hasilnya lebih konsisten dan tidak mempengaruhi oleh arah perhitungan. Apakah dihitung dari kondisi awal ke kondisi akhir atau sebaliknya? Next slide. Berikutnya ada elastisitas atau point elasticity. Metode ini digunakan untuk mengetahui elastisitas pada satu titik tertentu di sepanjang kurva permintaan. Berbeda dengan elastisitas busur, pendekatan ini menggunakan konsep turunan fungsi atau diferensial, sehingga lebih sering digunakan dalam analisis matematika ekonomi. Pada rumus tersebut terdapat beberapa variabel, yaitu P itu menunjukkan barang harga, Q itu menunjukkan barang yang diminta, perubahan harga, perubahan kuantitas, sedangkan DQ atau DP merupakan turunan fungsi permintaan terhadap harga. Pendekatan ini menghasilkan nilai elastisitas yang lebih akurat ketika perubahan harga yang sangat kecil. Next slide. Selanjutnya ada hubungan elastisitas dengan turunan fungsi. Kurva permintaan umumnya memiliki kemiringan negatif ketika Kurva permintaan umumnya memiliki kemiringan negatif atau downward sloping yang mencerminkan hukum permintaan. Ketika harga atau P naik, kuantitas yang diminta atau QD akan turun, dan sebaliknya. Oleh karena itu, nilai turunan pertama dari fungsi permintaan selalu negatif. DQD dibagi DP lebih kecil dari 0. Karena nilai DQD dibagi DP negatif, nilai koefisien elastisitas titik eta D secara otomatis akan selalu bernilai negatif. Namun, dalam analisis ekonomi yang diinterpretasikan adalah nilai mutlaknya eta D. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis elastisitas. Yang pertama ada elastis. Nilainya itu ED lebih besar daripada 1. Intinya itu adalah konsumen sangat peka terhadap harga. Karena harga naik sedikit, permintaannya turun banyak. Contohnya barang mewah seperti HP, motor, dan lain-lain. Yang kedua ini ada inelastisitas, ED lebih kecil daripada 1.
Poinnya yaitu konsumen tidak terlalu peka terhadap harga. Harga naik, permintaan hanya turun sedikit. Contohnya seperti kebutuhan pokok, ada beras, gula, dan minyak. Yang ketiga ada elastis uniter, yaitu ED sama dengan 1. Harga naik 1%, permintaan turun 1% juga. Nah, yang keempat ini ada elastis sempurna, yaitu ED sama dengan tak terhingga. Jadi kayak harga naik sedikit saja, permintaan langsung hilang. Terus ada lagi yang terakhir ini, yang kelima, elastis sempurna, ED sama dengan 0. Berapapun harganya berubah, permintaannya tetap sama. Contohnya itu seperti obat-obatan kesehatan. Oke, next. Faktor yang memengaruhi elastisitas permintaan ada 4. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang pengganti yang mirip, permintaan akan semakin elastis karena konsumen mudah beralih. Yang kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan. Jika harga barang tersebut memakan porsi besar dari pendapatan konsumen, seperti rumah atau mobil, permintaannya cenderung lebih elastis. Yang ketiga, kategori barang, kebutuhan versus mewah. Permintaan barang kebutuhan pokok cenderung inelastis, sedangkan barang mewah cenderung elastis. Yang terakhir, jangka waktu analisis. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen memiliki waktu untuk mencari alternatif atau mengubah kebiasaan konsumsi mereka. Next. Oke, di sini ada contoh soal. Diketahui, ID sama dengan 100 dikurangi 2P pangkat 2. P-nya ini sama dengan 4, penyelesaiannya. Turunan sama dengan wow. Next slide, Miss. DQ per DP sama dengan min 4P. Terus QD sama dengan 100 dikurang 2 dalam kurung 4 akar 2 sama dengan 68. ED sama dengan min negatif 16 sama dengan negatif 16 kali 4 per 68 sama dengan 0,941. Kesimpulannya, karena ED sama dengan 0,941 lebih kecil daripada 1, maka barang tersebut bersifat inelastis. Artinya, kalau harga naik 100%, permintaan hanya turun sekitar 0,941%. Next. Baik, yang selanjutnya kita ada penerapan dalam ekonomi dan bisnis. Dan dalam penerapannya tersebut ada 2. Yang pertama adalah strategi penetapan harga atau bisa disebut dengan pricing strategy. Pricing strategy itu adalah produsen dapat menggunakan elastisitasnya untuk memaksimalkan total pendapatan yang dapat mereka raih. Nah, jika permintaannya elastis, maka sifat tersebut bakal menurunkan harga dan akan meningkatkan total pendapatan. Jika permintaannya inelastis, maka sifat tersebut bakal menaikkan harga dan menaikkan total pendapatan juga. Yang kedua adalah karena kebijakan pajak pemerintah. Biasanya pemerintah bakal mengenakan pajak yang tinggi atau dalam bentuk cukai kepada barang-barang dengan permintaan inelastis seperti rokok dan bahan bakar karena penurunan konsumsinya yang kecil sehingga efektif meningkatkan penerimaan negara. Latihan dan pembahasan. Oke, soal nomor 1 ini. Jelaskan hubungan antara konsep elastisitas permintaan terhadap harga dengan total pendapatan atau total revenue perusahaan ketika perusahaan mengambil keputusan untuk menaikkan harga pokok yang bersifat elastis. Jawabannya, karena barang elastis, konsumen mudah mengaruhi pembelian saat harga naik. Akibatnya, jumlah penjualan turun lebih besar daripada kenaikan harga, sehingga total pendapatan atau TR perusahaan ikut menurun. Intinya, barang elastis tidak cocok jika harganya dinaikkan karena pendapatan bisa turun. Next. Baik, soal nomor 2 adalah diketahui fungsi permintaan adalah Q sama dengan 500 dibagi P. Hitunglah koefisien elastisitas pada saat P sama dengan 25 dan simpulkan jenis elastisitasnya. Jawabannya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bentuk ubah fungsi. Q sama dengan 500 P pangkat min 1 dari yang tadinya 500 dibagi P. Yang kedua, turunannya. DQ dibagi DP sama dengan min 500 P pangkat min 2 sama dengan min 500 dibagi P pangkat 2. Yang ketiga, cari Q pada saat P sama dengan 25. Q sama dengan 500 dibagi 25 sama dengan 20. Hitung elastisitasnya. AD sama dengan min
dibagi 25 pangkat 2 dikali 25 sama dengan min 500 dibagi 625 dikali 20 dibagi 20 sama dengan min 0,8 dikali 1,25 sama dengan min. Nilai mutlaknya tadi sama dengan 1. Permintaannya bersifat elastis uniter. Soal nomor 3. Fungsi permintaan pasar untuk komoditas tertentu. Fungsi permintaan pasar untuk komoditas tertentu ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 150 dibagi 3P. Tentukan tingkat elastisitasnya permintaan pada saat harga barang tersebut berada pada tingkat P sama dengan 10, serta tentukan jenis sifatnya. Yang pertama kita harus lakukan adalah turunannya, yaitu Q dibagi dP sama dengan min 3. Cari Q pada saat P sama dengan 10, Q sama dengan 150 dikurangi 3 dikali 10 sama dengan 120. Hitung elastisitas ETAD sama dengan min 3 dikali 10 dibagi 120 sama dengan min 30 dibagi 120 sama dengan min 0,25. Nilai mutlaknya ETAD sama dengan 0,25 lebih kecil daripada 1, jadi permintaannya bersifat inelastis. Selanjutnya, soal nomor 4. Akibat adanya perubahan rantai pasok global, harga sebuah laptop merek tertentu naik dari 10 juta menjadi 12 juta. Hal ini menyebabkan jumlah unit yang dijual per bulan merosot dari 400 unit menjadi 200 unit. Hitung nilai elastisitasnya dengan menggunakan rumus elastisitas busur biasa. Next. Jawabannya, P1 10 juta, P2 12 juta. Delta P 2 juta dikurang 10 juta. Lalu Q1 400 dan Q2 200. Delta Q minus 200. Dari 200 dikurang 400. Rumusnya ETAD sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1. ETAD sama dengan minus 200 dibagi 2 juta dikali 10 juta dibagi 400, hasilnya minus 0,0001 dikali 25.000, hasilnya minus 2,5. Jadi nilai mutlak ETAD sama dengan 2,5 lebih besar dari 1. Permintaan tersebut bersifat elastis. Next. Sebagai kesimpulan, elastisitas permintaan merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro karena membantu mengukur tingkat respon konsumen terhadap perubahan harga. Dalam analisisnya, terdapat dua pendekatan, yaitu elastisitas busur untuk membandingkan dua kondisi dan elastisitas titik untuk mengukur elastisitas pada satu titik tertentu menggunakan konsep turunan fungsi. Dengan memahami elastisitas, perusahaan dapat menentukan strategi harga yang lebih tepat, memperkirakan perubahan permintaan, serta mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.